Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mildania, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Kimia dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan melaksanakan PPL Sit-in yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Alia Tazkia, Atika, Aulia, Zalfa Danisa Putri. Untuk kelas 10 IPA 1, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi kita di kegiatan kita hari ini, Ibu ingin tahu apakah kalian kemarin di pertemuan sebelumnya masih ingat atau tidak materinya. Materi kita sebelumnya yaitu mengenai larutan ya, ada pengertian larutan. Ada yang masih ingat apa itu sih larutan? Coba Zalfa, apa itu larutan? Adalah campuran homogen yang terdiri atas 2 atau lebih. Oke, campuran homogen di sini itu berarti campuran yang ketika kita mencampurkan, misalnya contohnya larutan gula, ya kan ya. Sebelum kita membuat larutan gula kan kita masih bisa membedakan mana air, mana gula ya. Tapi kan setelah kita larutkan menjadi campuran yang homogen antara air dengan gula, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana air, mana gula. Nah, itu dikatakan sebagai campuran yang homogen. Terus yang berikutnya, apa ada yang masih ingat komponen penyusun larutan ada berapa? Yuk, Cung. Nurfadilah, coba. Komponen larutan dibagi menjadi 2. Pertama ada zat pelarut dan zat pelarut. Oke ya, jadi komponen penyusun larutan itu ada dua ya. Yang pertama ada tadi pelarut, yang kedua itu ada zat terlarut. Suatu apa ya yang harus patut kalian syukuri ya, bisa hadir dengan cuaca di luar sedang hujan, ya kan ya. Alhamdulillah sekali tidak ada yang berhalangan hadir. Berarti kalian Masya Allah ya, semangat untuk belajar hari ini ya. Alhamdulillah. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menampilkan gambar, peserta didik dapat mengamati dengan cermat, teliti, dan kritis, menemukan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik, sehingga dapat menjelaskan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan melakukan diskusi kelompok melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Yang ketiga yaitu dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh guru, peserta didik dapat melakukan eksperimen tentang perbedaan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat.
Yang terakhir yaitu setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Sebelum kita lanjut ke kegiatan inti nih, Ibu punya yel-yel terlebih dahulu ya biar semangat belajarnya. Ada yang masih ingat yel-yelnya? Oke ya, jadi ketika Ibu bilang kimia, kalian jawab yes 3 kali ya. Oke ya, bisa dimulai ya? Bisa, oke. Kimia, yes. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut, nah ini ada yang masih ingat gambar apakah ini? Yuk, tuh gambar apa ini? Alat uji elektrolit dan non elektrolit. Nah, di sini apa sih fungsi dari alat yang ada di gambar ini? Yuk, Putri. Untuk menguji daya hantar listrik berbagai larutan ya. Oke. Nah, dari alat ini kira-kira bagaimana sih sifat daya hantar listrik pada air keran, larutan gula, larutan garam, alkohol, dan asam cuka berdasarkan percobaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan yang terakhir, otomatis kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Untuk itu silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu tentukan sebelumnya ya. Silahkan duduk per kelompok. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1. Silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Tadi kan ada pertanyaan ya, bagaimana sifat daya hantar listrik pada air keran, larutan gula, larutan garam, alkohol, dan asam cuka. Nah, di sini untuk alat ujinya yang pertemuan sebelumnya kalian sudah buat pada bawah semuanya. Oke, kita tes terlebih dahulu nih, nyala atau enggak nih. Oke, kelompok 1. Oke, siap. Terus untuk yang kedua, yaitu kalian sudah pada bawa alat atau bahan yang akan diujikan? Sudah? Di sini kalian disuruh membawa gula, garam, alkohol, dan asam cuka. Nah, perhatikan ya. Nih, diperhatikan dulu ya prosedur kerjanya ya. Nanti ketika kalian melakukan praktikum di sini di samping kalian tuh sudah Ibu sediakan jas lab. Silakan nanti kalian pakai jas labnya. Terus Ibu juga sudah sediakan gelas kimia 5 buah dan batang pengaduk 2 buah. Nanti ketika kalian melakukan praktikum ya, nih perlu kalian ingat ketika kalian misalnya yang pertama menguji larutan gula. Ya, nanti ketika menguji larutan gula otomatis kalian harus bisa membuat larutan gula terlebih dahulu. Sudah jadi larutan gulanya, kalian nanti masukkan ke 2 buah batang elektrode, yaitu di sini adalah paku ke dalam larutan tersebut. Terus nanti di tabel pengamatan di LKPD-nya dibuka. Di tabel pengamatannya di situ misalnya yang pertama adalah air keran. Ya, atau misalnya tadi contohnya air gula. Jadi nanti kalian tinggal checklist saja. Lampunya itu terang, redup, atau tidak menyala. Terus untuk gelembung gasnya, di sini keterangannya ada dan tidak ada. Kalau ada nanti misalnya dilihat banyak atau sedikit, apa tidak ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan bisa dimulai praktikumnya.
Empok, empok. Coba lihat dulu. Ini diisi banyak atau sedikit ya, diisi selain di checklist diisi sama banyak atau sedikitnya diisi. Kalau untuk banyak gitu, kalau sedikit sedikit. Coba yang ini lihat di ini nih. Isi seperti ini, dua lagi ya. Kalau sudah selesai, silakan dibereskan lagi ya alat dan bahan yang sudah digunakan. Terus mejanya juga harus dalam keadaan rapih kembali. Karena waktunya juga sudah mau habis ya, paling nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk itu LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ke Ibu ya. Nanti dilanjut lagi untuk di pertemuan selanjutnya. Kelompok 1 mana sini LKPD-nya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik ya, sudah. Untuk pertemuan nanti selanjutnya berarti kita masih membahas mengenai soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian diskusikan ya. Terus setelah diskusi, melanjutkan diskusi, baru melakukan presentasi ya. Dipersiapkan ya nanti ya untuk presentasi ya. Nanti yang mana bertugas sebagai moderator ya, sekretaris gitu kan ya, takutnya ada yang bertanya, silakan dicatat ya gitu. Untuk itu silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelas 10 IPA 1. Silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu. Alia Tazkiyah Azka, Atika Hurzahira Balkis, Zalfa Dani Saputri. Oke, alhamdulillah kelas 10 MIPA 1 hadir semua ya. Untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan di pertemuan sebelumnya ya. Kemarin itu terakhir kita sudah sampai praktikum ya, praktikum larutan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, sekarang di sini bisa dilihat gambar yang ada di depan. Ada yang masih ingat itu gambar apa? Yuk. Ya, sok gini silahkan. Oke ya, itu adalah alat uji elektrolit dan non elektrolit. Oke, ada yang masih ingat apa fungsi dari alat ini? Yuk, ngacung. Yuk, silahkan.
untuk menguji daya hantar listrik. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menampilkan gambar, peserta didik dapat mengamati dengan cermat, teliti, dan kritis menemukan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik sehingga dapat menjelaskan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan melakukan diskusi kelompok melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Yang ketiga, dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh guru, peserta didik dapat melakukan eksperimen tentang perbedaan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Dan terakhir, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Untuk itu sekarang berarti silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, silahkan. Ibu bagikan lagi LKPD-nya ya yang kemarin. Silahkan kalian lanjutkan kembali diskusi ya. Ibu nanti kasih waktu kalian 15-20 menit untuk melakukan diskusi. Silahkan ya didiskusikan. Di situ ada 9 pertanyaan ya. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 tadi sudah selesai, kelompok 3 sudah, baik. Untuk kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Berarti karena sudah selesai semua, kalian melakukan diskusi, berarti saatnya untuk kalian presentasi. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Air keran yang menyala, yang tidak menyala dan tidak adanya belum gas. Yang kedua yaitu ada larutan keluar yang menyala redup tapi sedikit gelembung gas. Yang ketiga yaitu larutan garam yang terang dan mempunyai gelembung gas yang banyak. Yang keempat yaitu alkohol. Alkohol yaitu menyala terang dan tidak adanya gelembung. Macam pipa adalah lampu menyala terang dan adanya banyak gelembung. Yang kedelapan larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, yaitu larutan gula. Yang kesembilan apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit lemah, yaitu karena kita dicoba lampu tidak menyala terang dan sedikit gelembung. Kesimpulannya adalah kita bisa mengetahui tentang perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami, saya jawab di buka. Loh. Nama Fadila dari Mampu sebenarnya. Kenapa larutan elektrolit? Kenapa larutan gula termasuk dalam elektrolit? Jawab karena kita coba lampu tidak menyala terang dan tidak menyala. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dong. Baik ya, itu tadi penampilan presentasi dari keempat kelompok ya, luar biasa. Cuman di sini Ibu akan meluruskan ya untuk kita kan di pertemuan sebelumnya itu kita menguji ke 5 larutan. Ada beberapa hasil dari kelompok ya yang mungkin ya berbeda ya gitu. Yang mana ketika untuk air keran ya, tadi tuh air keran itu masuknya ada yang termasuk ke dalam non elektrolit. Seharusnya air keran itu merupakan termasuk ke dalam elektrolit lemah ya. Karena kenapa? Yang namanya air keran kan ya, air gitu, air biasa. Itu kan mampu menghantarkan arus listrik ya. Kalau mampu berarti di sini nanti ketika kalian praktikum seharusnya bukan menunjukkan gejala
tidak menyala dan tidak ada gelembung gasnya ya gitu. Ini untuk air keras. Poin yang kedua itu larutan gula. Tadi larutan gula Ibu dengar larutan gula itu termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah ya, padahal larutan gula itu seharusnya termasuk ke dalam larutan non elektrolit ya. Ketika di praktikum berarti seharusnya menunjukkan gejalanya gimana kalau non elektrolit. Gejalanya lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gasnya ya. Yang terakhir itu ada asam cuka. Asam cuka itu termasuk ke dalam elektrolit lemah ya. Biasanya ketika praktikum seharusnya ditandai dengan yang namanya lemah, bisa lampu menyala redup atau misalnya tidak ada gelembung gasnya. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai materi larutan elektrolit dan non elektrolit? Tidak ada? Baik, kalau misalnya tidak ada, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi kita kali ini mengenai larutan elektrolit dan larutan non elektrolit, silahkan kalian scan barcode QR yang ada di depan sini ya, yang ada di depan. Silakan dikerjakan ya bagi yang sudah mendapatkan soalnya. Bisa? Silakan bisa langsung dikerjakan. Sudah? Baik. Kalau sudah, nah, sebelum ke refleksi, apa ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Sok silahkan. Ibu menjawab, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya, larutan garam yang termasuk ke dalam elektrolit kuat dan air kerang, dan juga asam cuka yang termasuk ke dalam elektrolit lemah. Sedangkan non elektrolit yang termasuk non elektrolit yang merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya alkohol dan juga larutan gula. Oke, silakan. Oke, terima kasih Jalfa. Nah, untuk itu silahkan di depan kalian ada refleksi ya, bagaimana kegiatan kita hari ini ya dengan pertemuan yang sebelumnya. Silahkan boleh di scan barcode lagi. Kalau sudah, silakan duduk ke tempat masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian silahkan di rumah kalian baca materi mengenai reaksi redoks ya, atau reaksi reduksi oksidasi. Untuk itu untuk KM silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.